Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Morning, Bu. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat supaya dapat mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya kita absen dulu ya. Iya, Bu. Nur Halija Keisha, Hadir, Bu. Nabila Widyastari, Hadir, Bu. Rizky Mulyani. Ada, Bu. Baik. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai peluang dalam matematika. Baiklah, Ibu akan share screen untuk pelajaran hari ini. Sudah nampak PPT-nya semuanya? Belum, Bu. Masih muter. Sekarang sudah? Udah, Bu. Baiklah, langsung saja ya. Iya, Bu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah bermain permainan yang menggunakan dadu, bukan? Seperti monopoli, ludo, ular tangga. Pernah nggak kalian berpikir ternyata munculnya angka pada dadu bisa diprediksi? Prediksi ini dalam matematika disebut sebagai peluang matematika. Jadi, di sini kita akan belajar mengenai peluang, seperti istilah apa saja yang ada di dalam peluang. Nah, di dalam peluang ini kita akan belajar mengenai pengertian peluang matematika, istilah dalam peluang matematika, yaitu terdapat percobaan, peluang sampel, titik sampel, dan kejadian peluang komplemen dari suatu kejadian, dan terakhir frekuensi harapan. Nah, yang pertama, pengertian peluang matematika. Pada pembahasan pertama ini, kita akan belajar tentang pengertian dari peluang. Peluang atau probabilitas adalah sebuah kesempatan. Dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Misalkan kalian ingin mengetahui seberapa besar peluang munculnya angka 5 pada pelemparan satu buah dadu. Muncul peluang kejadian tertentu dari suatu peristiwa dalam matematika diukur menggunakan tingkatan angka. Biasanya kemunculan sebuah peluang berada di rentang nilai antara 0 sampai 1. Jika ditulis dalam kata matematika, yaitu PK lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, di mana PK ini adalah peluang kejadian. Nah, selanjutnya istilah dalam peluang matematika. Yang pertama adalah percobaan. Istilah pertama ini dalam peluang, percobaan menunjukkan fenomena yang sedang terjadi. Misalkan, percobaan melemparkan 2 buah dadu atau melempar satu keping mata uang koin yang mempunyai bunga atau garuda. Dalam peluang, fenomena yang terjadi disebut sebagai percobaan, asalkan memenuhi 2 sifat dasar. Yang pertama ada setiap kejadian atau percobaan yang sedang kalian lakukan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa yang bakalan terjadi. Yang kedua, hasil dari setiap perlakuan yang kalian lakukan memiliki hasil yang sulit untuk ditentukan. Pada contoh percobaan di atas, yaitu melemparkan 2 buah dadu, maka kemungkinan hasil yang keluar adalah perpaduan 36 kemungkinan pasang dadu. Sedangkan pada pelemparan satu keping mata uang koin akan menghasilkan kemungkinan antara bunga atau garuda yang akan muncul.
Nah, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ini adalah istilah kedua. Satu, kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang disebut sebagai ruang sampel. Karena ruang sampel biasanya mengandung jumlah atau banyaknya titik sampel, biasanya disimbolkan dengan NS. Dengan N adalah banyak titik sampel dalam ruang sampel. Kedua, titik sampel adalah bagian atau anggota dari ruang sampel. Ketiga, kumpulan dari beberapa titik sampel bakalan membentuk kelompok sampel, bukan ruang sampel, yang disebut dengan kejadian. Maka perbedaan dari ketiganya akan kalian pahami seperti contoh di bawah ini. Misalkan kita melemparkan 2 buah mata uang koin sebanyak 1 kali, munculnya bunga pada pelemparan ini kita simbolkan dengan B, sedangkan Garuda bakalan kita simbolkan dengan G. Kejadian yang terjadi pada pelemparan koin adalah BB, BG, GB, dan GG, di mana BB adalah bunga-bunga, BG adalah bunga Garuda, GB adalah Garuda bunga, dan GG adalah Garuda-Garuda. Tiap kejadian munculnya pasangan-pasangan ini disebut titik sampel. Jumlah titik sampel yang terjadi pada percobaan pelemparan 2 koin adalah ruang sampel. Dalam penulisannya, ruang sampel pada percobaan pelemparan 2 mata uang koin adalah NS sama dengan 4. Istilah selanjutnya adalah peluang kejadian. Ini adalah istilah yang bakalan sering kalian dengar. Peluang kejadian menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang kamu inginkan. Peluang kejadian ini membutuhkan informasi tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang terjadi. Misalkan pada pelemparan dua buah koin, ruang sampelnya adalah 4, dengan titik sampelnya masing-masing adalah BB, BG, GB, dan GG. Peluang munculnya pasangan bunga-bunga atau BB adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan jumlah ruang sampel. Bentuk persamaan peluang kejadian ini bisa dituliskan seperti PK sama dengan NK per NS, di mana PK ini adalah peluang kejadian, NK adalah jumlah kejadian, dan NS adalah jumlah ruang sampel. Pada contoh pelemparan 2 koin tersebut, jumlah titik sampel BB adalah 1, dan jumlah ruang sampel adalah 4. Maka peluang kejadian munculnya pasangan angka-angka adalah di mana NK sama dengan 1 dan NS sama dengan 4, maka PK sama dengan NK per NS, sehingga NK-nya dimasukkan 1, NS-nya dimasukkan 4, maka PK sama dengan 1 per 4, atau 0,5. Peluang komplement dari suatu kejadian. Bercerita soal kejadian, pasti bakalan ada kejadian yang akan terjadi dan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dalam peluang matematika, kemungkinan yang tidak mungkin terjadi disebut peluang komplement. Biasanya setiap melakukan percobaan, kalian bakalan menemukan peluang komplement. Peluang komplement ditulis seperti di bawah ini, yaitu PK atau peluang kejadian ini ditambah peluang komplement sama dengan 1, di mana PK ini adalah peluang yang akan terjadi, PK komplement adalah peluang yang tidak akan terjadi. Dan di peluang ini adalah akan menghasilkan angka 1, yaitu yang terbesar, yaitu adalah 1. Sehingga PK ini dapat kita ubah menjadi P komplement sama dengan 1 dikurang PK. Keterangannya adalah PK adalah peluang kejadian, P komplement adalah peluang kejadian komplement. Contohnya ini adalah misalkan peluang munculnya pasangan angka-angka pada pelemparan 2 mata uang koin adalah 0,5 seperti yang kita kerjakan sebelumnya, maka peluang tidak munculnya pasangan angka-angka adalah P komplement sama dengan 1 dikurang PK, sehingga P komplement adalah 1 dikurang 0,5, yaitu peluang pelemparan 2 mata uang koin.
yaitu 0,5. Dan PK akan menghasilkan 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Dan istilah terakhir adalah frekuensi harapan. Istilah terakhir ini, seberapa besar atau banyaknya kejadian yang muncul dalam peluang biasanya disebut sebagai frekuensi harapan. Untuk mencapai nilai frekuensi harapan bisa menggunakan rumus. Penulisannya seperti FHK sama dengan N dikali PK, di mana FHK adalah frekuensi harapan dari suatu kejadian, N adalah jumlah percobaan, dan PK adalah peluang kejadian. Contohnya ini adalah, misalkan kamu melemparkan 2 buah mata uang koin sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya pasangan BB atau bunga-bunga seperti yang sudah ada di contoh sebelumnya, dalam 120 kali pelemparan adalah perkalian antara jumlah percobaan dengan peluang kejadian. Nah, peluang kejadian munculnya pasangan bunga-bunga yaitu 0,25. Jadi, di antara 120 kali pelemparan, maka munculnya BB adalah FHK sama dengan N dikali PK, di mana N-nya adalah 120 kali, dan peluang kejadian munculnya pasangan bunga-bunga adalah 0,25. Sehingga FHK sama dengan 120 dikali 0,25 adalah 30 kali. Baik, Ananda. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nah, untuk mengetahui kalian menyimak dari penjelasan Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Oh, sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya? Pas, Bu. Nggak ada, Bu. Oh. Baiklah, kalau begitu jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, untuk Nabila Widyastari, Ibu ingin bertanya, untuk rentang nilai peluang berada di rentang berapa ya? 0 sampai 1 ya, Bu. Benar kan, Bu? Iya, betul sekali. Jawabannya betul, yaitu peluangnya berada di rentang 0 sampai 1. 0 itu adalah peluang yang tidak akan terjadi, dan 1 adalah peluang yang pasti akan terjadi. Dan untuk Rizky Mulyani, Ibu ingin bertanya, peluang komplemen itu rumusnya seperti apa ya? Rumus ruang komplement itu PK ditambah PK komplement sama dengan 1. Atau PK komplement sama dengan 1 dikurang PK, Bu. Ya, betul sekali. Rumus peluang komplemen ini adalah 1 dikurang PK, yaitu peluang komplemen ini adalah peluang yang tidak akan terjadi, sehingga 1 dikurang peluang yang akan terjadi, karena 1 itu adalah peluang yang pasti akan terjadi. Baiklah, sepertinya di sini kalian sudah paham materinya. Berhubung waktunya sudah habis, maka Ibu cukupkan pada hari ini pertemuan kita. Dan jangan lupa mengerjakan soal latihannya yang ada di e-learning ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.